Hai guys, dengan saya Ade. Jadi banyak yang komentar ya, kapan untuk nge-review si Xiaomi Pad 6 ini. Ya jadi kemarin cukup lama karena aku tuh nungguin keyboard sama pennya ya. Aku belinya di China guys. Jadi pengirimannya ya sekitar sebulanan lebih. Dan karena akhirnya tablet ini rilis resmi juga, dan aku juga udah pakai tablet ini sekitar 2 bulanan ini. Makanya video ini aku mau coba sharing apa aja kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Pad 6 ini. Nah, untuk kelebihan pertama dan juga upgrade yang paling kerasa dari tablet ini yaitu desain. Mengusung metal unibody design, Xiaomi Pad 6 ini berasa naik kelas ya dibanding Xiaomi Pad 5 yang menggunakan plastik di bodi belakangnya. Dan sekarang ini punya bobot yang lebih ringan guys, di 491 gram dan juga lebih tipis. Ketipisannya di 6,5 mm. Nah, selain bodi, desain modul kameranya juga cakep dan kekinian ya. Ya walaupun menurutku sih kameranya ini ketebelan untuk kelas sebuah tablet. Nah, untuk kelebihan yang kedua di display yang juga dapat upgrade yang cukup signifikan. Jadi panelnya masih dengan IPS LCD dengan bentang layar 11 in, 1 miliar warna, HDR10, Dolby Vision dan juga brightness 550 nits. Nah, upgrade-nya dari generasi sebelumnya di resolusi ya yang lebih tinggi guys, di 1800 x 2880 pixel. Tentunya kerapatan pixelnya juga makin tinggi ya, di 309 ppi dan layarnya ini terlapisi Corning Gorilla Glass 3. Dan satu lagi, tablet ini juga punya refresh rate yang lebih tinggi di 144 Hz. So untuk kerja, untuk nonton, ini layarnya udah enak banget, asal nggak dibandingin sama Dynamic AMOLED-nya Samsung aja. Jauh cuy. Nah, belum lagi ditambah dengan Dolby Atmos quad speaker. Jadi untuk kualitas audionya ini ajib banget guys. Enak untuk nonton atau dengerin musik ya. Ya walaupun tentunya bassnya aja yang kurang kerasa. Nah, lanjut yang juga jadi idaman para Mi fans tentunya di performa ya. Ini dapat upgrade menggunakan Snapdragon 870. Untuk RAM-nya ini versi resminya 8 GB LPDDR5 dan penyimpanannya 256 GB UFS 3.1. Untuk OS-nya dia menggunakan MIUI Pad 14 berbasis Android 13. Nah, untuk pengalaman gamingnya aku tes main Mobile Legends ya. Ini grafisnya bisa ultra, cuma untuk refresh rate-nya mentok di high. Yang untuk main ini frame rate-nya bisa rata guys di 60 fps ya. Kalau game ini mah bisa lancar jaya. Terus aku juga tes main Genshin Impact dengan grafis medium. Ini FPS-nya ya masih naik turun guys. Masih dapat rata-rata di 49-an FPS dan untuk FPS paling dropnya di 30-an FPS. Ya ini masih oke lah untuk eksplorasi main Genshin Impact ini. Nah, untuk suhunya sendiri buat gaming ini masih adem ya. Maksimalnya untuk gaming Genshin Impact bagian layarnya di 40-an derajat Celcius. Dan kalau untuk bodi belakangnya sama ya, di kisaran 40-an derajat Celcius juga. Nah, lanjut kalau buat kamera ini juga jadi kelebihan di tablet ini. Untuk kamera belakangnya 13 megapiksel dan 8 megapiksel untuk kamera depannya. Yang untuk hasilnya juga ini udah lebih dari cukup untuk fotografi sebuah tablet. Nah, yang cukup gokil malah di kamera belakangnya ini guys. Jadi ternyata untuk ngerekam video dia bisa sampai di resolusi 4K. Mantep. Nah, kalau untuk kamera depannya ini resolusinya 8 megapiksel guys ya.
Yang kalau untuk rekam video ini bisa resolusi Full HD 30 fps, yang untuk hasilnya ini udah oke ya. Udah lebih dari cukup kalau cuma untuk video call ataupun meeting online. Nah, selanjutnya ada peningkatan juga ya di baterainya yang kapasitasnya ini 8840 mAh. Aku tes untuk nonton YouTube 1 jam ini berkurang 5%. Kalau untuk main game Mobile Legends selama 1 jam ini berkurangnya 13%, dan kalau untuk main Genshin Impact 1 jam ini berkurangnya 20%. Untuk charging testnya 33 watt ini dari 0 sampai 50% butuh waktu 45 menit, dan dari 0 sampai 100% ini butuh waktu di 1 jam 45 menit. Nah, lanjut buat aksesorisnya ini juga jadi nilai plus nih, Super Xiaomi Smart Pen generasi kedua. Yang aku cobain ini punya 4096 pressure level ya. Jadi untuk goresnya ini makin enak nih guys, dan semakin ditekan ini semakin tebel. Ini aku tes di aplikasi Microsoft OneNote dan juga untuk gambar di Ibis Paint. Ini support palm rejection ya, jadi lebih asik aja buat gambar dibanding Xiaomi Pad 5. Dan untuk daya tahan baterainya ini awet ya, bisa 150 jam dan juga fast charging. Jadi ngecharge 1 menit ini bisa dipakai 7 jam. Nah, kalau untuk keyboardnya sih sama aja ya feelnya. Ya mungkin lebih enak dikit lah, nggak terlalu berasa beda kalau misalnya dibandingin dengan keyboardnya Xiaomi Pad 5. Ini lumayan ngebantu kalau untuk aku pakai ngetik script di tablet ini. Nah, untuk kelebihan selanjutnya di USB-C 3.2 ini yang secara speed jelas lebih cepat dibandingin USB-C biasa. Tapi kerennya ini aku tes ke monitor portable dengan kabel USB-C aja, ini udah bisa langsung mirroring guys ya. Jadi konsepnya ya ini bisa untuk presentasi atau main game dengan layar yang lebih besar, dan juga bisa tampil di OBS untuk live streaming. Nah, jadi banyak ya kelebihan yang dimiliki Xiaomi Pad 6 ini, terutama di harganya guys, yang resminya ini 4,9 jutaan. Harga yang sama dengan Xiaomi Pad 5, tapi banyak dapat upgrade yang signifikan guys. Nah, pertanyaannya, adakah kekurangannya? Nah, menurutku kekurangan yang pertama di aksesorisnya ini ya, yang dijual terpisah. Soalnya harganya juga nggak murah guys ya. Jadi pennya nih 1 jutaan dan keyboardnya juga 1 jutaan. Dan ini pun aku masih kecewa ya sama keyboardnya, karena versi China itu keyboardnya tuh ada trackpadnya guys. Tapi kenapa yang versi global dan versi Indonya ini nggak ada, malah kayak versi yang lama ya. Terus untuk OS-nya ini lumayan banyak catatan nih ya. Pertama buat gaming, ini dibandingin iPad mini guys, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi tampilan game di Xiaomi Pad 6 ini tuh belum HD, masih kayak tampilan HP yang digedein. Terus Xiaomi Pad 6 ini nggak ada PC mode ya, jadi nggak ada tampilan yang kayak PC, kayak desktop biar nyaman untuk kerja, itu nggak ada. Untuk multitasking ya udah oke sih sebenarnya. Ini bisa split screen dan juga floating windows. Tapi di mode landscape aja enaknya. Kalau misalnya kita pakai mode portrait agak aneh nih ya. Masa split screennya tuh panjang kayak gini? Harusnya kan atas bawah, ya nggak sih? Belum lagi nggak semua aplikasi bisa jalan landscape ya, kayak Shopee, Tokopedia, bahkan Disney Plus Hotstar. Dan ini juga nggak punya Office yang full fitur kayak punya Huawei ya. Tapi buatku nggak masalah sih, soalnya kalau aku kerja ya palingan pakai Google Doc aja. Terus satu lagi guys, jadi ini tuh nggak ada opsi seluler ya, WiFi only aja, dan nggak ada slot micro SD card. Nah, untuk kesimpulannya, saya sebagai user Xiaomi Pad 5 aja udah puas ya sama performa dan juga untuk multimedia. Apalagi Xiaomi Pad 6 ini dengan harga yang terhitung sama, dia ini dapat banyak upgrade terutama di bagian vital ya. Kayak desainnya yang makin cakep, terus layarnya yang juga makin bagus juga, dan performa yang juga makin kencang. Ya, catatan paling ya harus ngeluarin modal lagi kalau mau menggunakan tablet ini secara maksimal untuk beli Smart Pen dan juga Smart Keyboardnya secara terpisah. Ya, harapanku sih mudah-mudahan nanti ada update software ya yang makin matang lagi, terutama buat gaming, dan ada PC modenya ya. Ya, biar tablet ini bisa digunakan untuk menggantikan laptop, dan mudah-mudahan aja untuk next generation dari Xiaomi Pad ini menyediakan slot SD card dan juga ada opsi untuk jaringan selulernya. Loh, kok malah ngarep banyak ya? Oke, paling itu aja dulu dari saya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.